warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Fitriani dari kelas 7A. Saya izin mohon bertanya Ustadz. 1. Apa makna dan tujuan dari sholat 5 waktu? Kedua, boleh silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda dari kelas 9B. Ustadz izin bertanya, hal apa yang paling disukai Nabi Muhammad? Dan satu lagi, apa saja hadis tentang Isra Mi'raj? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya sebelum nanti Ustaz menjawab. Silakan ya, satu lagi yang ingin bertanya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri dari kelas 7A. Dan izin bertanya, bagaimana peran akhlak dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan seorang muslim, serta berikan contoh-contoh akhlak yang baik? Diulang sekali lagi, Pak. Bagaimana peran akhlak dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan seorang muslim, serta berikan contoh-contoh akhlak yang baik? Oke, terima kasih Pak Rianto dari kelas 7A. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab Ustaz? Tadi dari Ananda Zilvia, yaitu tentang makna dan tujuan daripada sholat itu sendiri. Perlu diketahui bahwa anak-anak semua, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita sampaikan secara detail, insya Allah zuhur kita belum selesai. Yang pasti simpel saja, sebagai makna dan tujuan kita sholat, di samping itu kewajiban sudah jelas. Al-Quran mengatakan inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah wajib bagi orang mukmin yang waktunya telah ditentukan. Itu jelas. Jadi kita dalam menjalankan sholat, tujuannya bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jangan. Kalau kita sholat hanya menjalankan kewajiban, kita terbebani dengan kewajiban itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang penting kita sholat. Akhirnya apa? Sholatnya asal-asalan, sekedar menjalankan kewajiban. Tapi hakikatnya tujuan sholat yang paling simpel saja, yang paling sederhana saja, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Yang paling sederhana saja, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Ini, kalau kita minta duit sama ibu, paling dikasih duit berapa? 10.000, 20.000. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi banyak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, dan pemberian Allah kepada kita gratis, tidak ada yang bayar. Ada apa enggak? Tagihan napas, nggak ada. Tagihan listrik ada. Kenapa? Ini produk manusia, diberikan kepada manusia, harus ada bayarannya. Ya Pak ya. Punya mobil, ada pajaknya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua ini. Nah, kita nggak kerasa. Dulu bayi nangis, ngerangka, berjalan, sekarang bisa naik motor sendiri. Badan kita sehat, kita bisa makan enak, bisa melihat indahnya dunia dengan mata kita, bisa berjalan dengan enak karena kita diberi kedua kaki dengan sehat. Kita diberi kenikmatan di dunia ini gratis.
Ini yang paling simpel adalah tujuan daripada sholat adalah di luar semua itu, di samping memang sudah kewajiban, tapi tujuannya kita adalah kita ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya ketika kita sholat, Allah sudah manggil kita. Allah yang memberi kenikmatan kepada kita. Allah yang memberi kesehatan kepada kita. Tanamkan dalam hati kita ketika kita mendengar azan, Allah memanggil kita nih. Yuk kita datang ke masjid, sholat. Jadi yang paling simpel saja, tanamkan dalam hati kita. Tujuannya kita sholat adalah kita ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang lain banyak tujuannya kita sholat. Udah, insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat kita, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kita akan ditambah keberkahan kita, ditambah kecerdasan kita. Nah, ditambah keberkahan dalam hidup kita apa? Karena kita syukur kepada Allah. Syukurnya banyak. Tadi saya sampaikan syukur kita menjadi manusia, bukan menjadi yang punya ekor tadi kan. Nah, jadi itu tanamkan dalam hati kita syukur kepada Allah. Tujuannya kita bersyukur kepada Allah. Di samping kita menghambakan diri kepada Allah, di samping kita sujud kepada sebagai hamba. Udah, serahkan diri kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Insya Allah akan mengangkat derajat kita dengan syukur kita yang kita tunjukkan dengan kita sholat. Banyak tujuan sholat, banyak sekali. Tapi dalam kesempatan baik ini, tanamkan rasa syukur kita kepada Allah, wujudkan dengan kita sholat. Paham? Terima kasih ya Allah. Anda bangun tidur bisa melihat indahnya dunia. Bangun tidur kita bisa aktivitas lagi. Makanya setelah bangun tidur kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami lagi, bisa belajar di sekolah lagi, belajar bisa melihat indahnya dunia lagi. Wujudkan syukur kamu dengan bangun sholat subuh. Nah, banyak lagi. Nih, syukur. Tujuannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ini yang pertama. Pak, yang kedua, pertanyaan tadi bagaimana dari Mas tadi? Siapa tadi, perempuan tadi ya? Yang kedua? Dari Nur Winda dari Ustaz. Nur Winda. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua, apa saja hadis yang mengenai tentang Isra dan Mi'raj? Jadi yang pertama, hal yang disukai oleh Rasulullah SAW, yang pasti pertama adalah sesuai dengan hadis Bunyal Islam wala khamsin. Pertama Islam, yang kedua iqamus sholat. Nah ini hal yang dicintai oleh Rasulullah adalah sholat. Nih, yang dicintai oleh Rasulullah adalah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ini sudah komplit ajarannya. Tadi saya sampaikan masalah akhlak. Dengan kita sholat baik, akhlak dengan baik, insya Allah setelah sholat kita menjadi pribadi yang baik. Karena apa? Karena dalam sholat ada pendidikan akhlak. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang paling mulia kita letakkan di atas tanah yang tanah sendiri jadi pijakan kaki kita. Benar apa benar? Nah, dan yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ketika melihat hambanya dengan sholat. Setelah sholat dengan benar, dia menjadi anak yang berakhlakul karimah. Akhlak karimah besar luas sekali pemahamannya. Bagaimana akhlak dengan kawannya, akhlak dengan gurunya, akhlak dengan orang tuanya lebih-lebih. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuanya, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tuanya. Ini menunjukkan pemerintah kepada kita sebagai anak harus berakhlakul karim, harus berakhlakul karim. Dan akhlak itulah yang dicintai oleh Rasulullah SAW.
Makanya tadi saya sampaikan innama buistu liutammima makarimal. Misi Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia. Itulah dari bagian daripada hal-hal yang dicintai, disukai oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, ya, menjaga akhlak kita dan menjaga akhlak sehari-hari. Ingat kan, manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kenapa? Karena hidup kita ada kebergantungan dengan orang lain. Inilah makanya manusia disebut makhluk sosial, lain dengan binatang. Binatang adalah makhluk individu, hidupnya tidak ada kebergantungan dengan yang lain. Perlu kita ketahui, karena manusia adalah makhluk sosial, agar hubungan sesama manusia ini bisa berjalan dengan baik, agar hubungan kita di wilayah di dalam SMP ini dengan baik, caranya adalah kita kedepankan akhlak. Bagaimana menjaga akhlak itu? Karena kita masih dalam tahap belajar, kita jaga akhlak itu dengan kawan-kawan kita. Diajarkan ketika kita sholat jamaah, ada filosofi yang penting sekali, yang besar sekali ketika kita sholat. Nih, apakah itu? Setelah ketika kita selesai mengakhiri sholat, fil alamina innaka hamidum majid. Langkah kanan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nengok kiri mengucapkan no. Nih, jadi manusia adalah makhluk sosial. Agar kita bisa menjaga hubungan sesama manusia dengan baik, kita harus mengedepankan akhlak. Bagaimana? Telah disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita harus bisa memastikan kanan kita selamat, kiri kita selamat. Maksudnya apa? Jangan sampai kawan terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang tersakiti dengan baik, tersakiti dengan ucapan kita baik, tersakiti dengan perilaku kita. Nih, jadi kalau kita sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nih, arti Assalamualaikum adalah keselamatan. Dalam hidup kita tegaskan, jangan sampai dalam perilaku kita, karena kita makhluk sosial. Setelah salam kita kumpul lagi dengan kawan yang lain. Setelah salam kita pulang bertemu dengan orang tua, dengan tetangga. Kita pastikan siapapun itu yang ada di dekat kita, jangan sampai ada yang tersakiti dengan ucapan kita. Bagaimana? Jaga lisan kita. Jangan sampai ngomong yang kasar, lebih-lebih menyebutkan kebun binatang. Nah, hati-hati ini. Adik-adik enggak kira-kira? Jangan ya. Kalau sampai ada murid kok dalam belakang kok menyebutkan binatang yang ada di kebun binatang, jangan sampai. Apa? Ini loh hikmah daripada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pastikan kawan kita selamat, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dibully. Nah, kalau masih ada yang membuli, berarti kita belum bisa mengimplementasikan daripada Assalamualaikum warahmatullahi. Yang padahal itu adalah keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap kembali hayati dengan sholat sendiri. Salah satu pelajarannya adalah kita pastikan setelah kita sholat, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, ucapan kita jaga. Jangan sampai menyakiti hati kawan-kawan kita. Itulah pesan daripada bagaimana sholat untuk menjaga kerukunan atau akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib, saya dari kelas 8B. Ustadz izin bertanya,
Apa yang dimaksud dengan Baitul Maqdis? Perkenalkan, nama saya Yolan dari kelas 8A. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kehidupan sholat seorang muslim sebelum adanya Isra Mi'raj? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin menanyakan tentang mengapa peristiwa Isra diawali masjid ke masjid, seperti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya? Hanya itu saja hanya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan Baitul Maqdis itu adalah sebuah urutan rute daripada perjalanan spiritualnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis itu nama tempat. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Pertama Rasulullah start Rasulullah perjalanannya dari Masjidil Haram di Ka'bah. Rasulullah berjalan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada di Masjidil Aqsa yang sekarang dibombardir oleh Israel, dan alhamdulillah dengan kekuatan Allah sampai sekarang ujung-ujungnya Israel kalah sendiri. Baitul Maqdis itu ada di Palestina. Itulah Masjidil Aqsa. Itulah rute Masjidil Haram hingga ke Baitul Maqdis Palestina. Itu adalah rute yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra-nya Rasulullah dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Itu Isra. Ada apa? Perjalanannya apa? Vertikal. Perjalanan dari dunia ke dunia, ke tempat satu ke tempat yang lain. Isra. Ini perjalanan rute yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis itu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya disitulah Baitul Maqdis itulah start awal Rasulullah Mi'raj. Kalau start awal Isra itu Ka'bah, Mekah. Isra dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis sendiri ini start awal daripada Mi'raj Rasulullah naik. Ini rutenya. Kenapa kau gak langsung dari Mekah? Enggak, ada rutenya dari situ. Bagaimana kehidupan manusia sebelum Isra Mi'raj? Betul sekali nak. Jadi Islam agama itu beraneka ragam. Mulai zaman Nabi Adam sudah membawa ajarannya Islam, sudah membawa ajarannya Allah. Versi Nabi Adam. Idris, nabinya Allah, itu juga membawa agamanya Allah, versi Nabi Idris. Begitu juga Nabi Ibrahim, ajarannya juga ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Rasulullah membawa misi untuk membawa agama tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lantas apa yang terjadi pada diri manusia sebelum peristiwa Isra, Ustaz? Berarti di situ belum ada ritual ibadah, belum ada. Cuman ajaran ketauhidan itu sudah ada. Ajaran ketauhidan, ajaran untuk iman kepada Allah itu sudah ada. Sudah ada ya? Belum ada, salat belum ada. Akan tetapi ajaran ketuhanan itu sudah
sampaikan di awal, ini sudah ditentukan oleh Allah. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan hasil daripada perjalanan Rasulullah adalah sholat. Ini ada sebuah pesan bagi kita semua. Jadi ada sebuah Al-Quran mengatakan Fa'tabiru ya ulil albab. Setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, hendaknya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Apa yang dimaksud dengan ini semua? Kan gitu kira-kira. Apa yang dimaksud dengan ini semua? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari masjid, minal masjid ila masjid. Ini sebuah adab pesan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin selamat, jangan jauh-jauh kita dari masjid. Rasulullah perjalanan asro, perjalanan itu adalah perjalanan hidup kita. Kita dari kecil hingga balik. Ketika balik yang perempuan sudah datang bulan, yang laki-laki sudah balik semua. Disitulah kita mempunyai kewajiban dalam perjalanan hidup kita, dalam asro perjalanan kita punya kewajiban di situ. Ketika kita dalam menjalani perjalanan hidup yang di situ ada kewajiban, jangan jauh-jauh kita dari masjid ke masjid. Dalam arti kata, kalau kita ingin selamat, jangan sampai kita meninggalkan masjid. Betul-betul. Sholat jamaah. Sholat jamaah. Ini loh maksud pelajaran daripada Minal Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita ingin selamat, jangan sampai kita meninggalkan masjid. Ingat itu nah, apa? Sholat. Emak kamu gak akan marah kalau kamu datang ke masjid. Betul-betul Bu. Ibu gak akan marah kalau kamu pergi ke masjid. Gak akan marah, kenapa? Insya Allah itu sholat. Tapi kalau di tempat main cerita. Nah, semualah untuk kita semua, jangan jauh-jauh dari masjid. Malas ke masjid, apa? Sandalmu sering hilang. Agak mendingan sandalmu hilang di masjid daripada sandalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Baik oleh Allah nak, jangan jauh-jauh dari masjid. Nih ada masjid di sini, ada musola di sini. Mari setiap waktu kita asro. Selama kita ada di sekolah, yuk kita asro. Apa? Berjalan ke masjid, berjalan ke musola. Ketika kita mendengar ini loh mas. Kalau masalah Quran itu menurut yang tadi saya sampaikan. Tapi ada hikmah di balik itu. Kita jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau kita perjelas lagi, subhanallah, besok ada nak di hari kiamat itu ada dua perkara yang dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari kiamat. Ada dua perkara yang dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kiamat. Sebagai apa? Sebagai kendaraan manusia untuk melewati Shiratal Mustaqim. Baiklah Bapak, itu tadi dari jawaban dari 3 pertanyaan dari anak Bapak. Semoga mendapat pencerahan. Mungkin kita di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dalam kegiatan hari ini. Dan juga ucapan terima kasih